Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya ingin mempresentasikan konsumsi kegiatan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Rufik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhan. Perkenalkan, nama saya Saiful Sultan. Perkenalkan, nama saya Mustafa Basri. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Ayo, mari kita langsung saja ke materinya. Nah, ini nama kelompoknya. Materi yang pertama, apa itu konsumsi kegiatan ekonomi, yang dibacakan oleh Sultan. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kelompok. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen dengan membayar untuk memperoleh suatu layanan atau barang. Kegiatan konsumsi sendiri merupakan kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti membeli peralatan rumah tangga, makanan, pakaian, dan lainnya. Dalam kegiatan ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi, yaitu gaya hidup, status sosial, tingkat pendapatan, selera, dan juga tingkat bunga. Dan materi selanjutnya, ciri-cirinya yang dibaca oleh Mustafa Basri. Ciri-ciri kegiatan ialah konsumsi berikut ini. Ciri-ciri kegiatan konsumsi yang perlu diketahui antara lain. 1. Kegiatan dilakukan secara langsung. Ciri-ciri kegiatan konsumsi pertama yaitu dilakukan secara langsung dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun memenuhi kepuasan individu. Yang kedua, barang yang terlibat dalam kegiatan konsumsi. Barang yang terlibat biasanya memiliki nilai guna atau manfaat bagi para pembeli atau konsumennya. Misalnya, buku digunakan untuk menulis. Yang ketiga, barang yang dibeli selalu berkurang nilai gunanya. Ciri-ciri kegiatan konsumsi selanjutnya yaitu barang yang dibeli akan selalu berkurang nilai gunanya setelah dimiliki. Contohnya seperti pakaian sudah digunakan lama-kelamaan akan berkurang nilai gunanya. Dan prinsip-prinsip kegiatan konsumsi. Prinsip kegiatan konsumsi berikut ini beberapa prinsip yang dapat menjadi panduan dalam kegiatan konsumsi. 1. Prinsip kebutuhan dan keinginan. Membedakan antara kebutuhan dan keinginan adalah prinsip penting dalam kegiatan konsumsi. Kebutuhan adalah barang atau jasa yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Keinginan di sisi lain adalah barang atau jasa yang diinginkan tapi tidak diperlukan untuk kelangsungan hidup. Penting untuk memprioritaskan kebutuhan sebelum memenuhi keinginan. 2. Prinsip anggaran prinsip. Ini melibatkan pengelolaan keuangan yang baik, menetapkan anggaran dan mengelola pengeluaran secara bijaksana, membantu memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi pendapatan yang tersedia. Prinsip ini sendiri melibatkan perencanaan keuangan, pemantauan pengeluaran, dan membuat pilihan yang bijaksana dalam membeli barang dan jasa. 3. Prinsip informasi. Mengumpulkan informasi yang memadai sebelum melakukan pembelian adalah prinsip yang penting dalam kegiatan konsumsi. Ini melibatkan membandingkan harga, kualitas, merek, dan manfaat produk atau jasa sebelum mengambil keputusan pembelian. Dengan memiliki informasi yang baik, individu atau rumah tangga dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan menghindari pemborosan. Ya, lanjut
yang dibawakan oleh saya sendiri yang bernama Muhammad Irfan Rafiq. Prinsip kualitas keandalan. Memperhatikan kualitas dan keandalan produk atau jasa adalah prinsip yang penting dalam kegiatan konsumsi. Prinsip ini diperlukan untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang dibeli memenuhi harapan dan memberikan nilai jangka panjang. Keandalan mengacu pada reputasi merek atau penyedia layanan dalam memberikan produk atau jasa yang baik. Yang kelima, prinsip berkelanjutan dalam praktiknya. Prinsip ini memiliki keberatan pada dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan konsumsi. Memilih produk yang ramah lingkungan, mendukung praktis produksi yang berkelanjutan, dan mengurangi pemborosan sumber daya merupakan langkah-langkah penting dalam kegiatan konsumsi yang bertanggung jawab. Yang keenam, prinsip kepuasan dalam kesejahteraan. Tujuan utama kegiatan konsumsi adalah pencapai keputusan dan kesejahteraan individu atau rumah tangga. Prinsip ini dilibatkan memperhatikan aspek emosional, psikologis dan sosial dan konsumsi, serta memastikan bahwa kegiatan konsumsi itu tidak menyebabkan tekanan finansial atau masalah lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini dapat membantu individu atau rumah tangga dalam membuat keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam kegiatan konsumsi mereka. Manfaat kegiatan konsumsi yang dibacakan oleh Muhammad Saiful Islam. Selain memuaskan keinginan dan memenuhi kebutuhan, pemanfaatan barang dan jasa dalam aktivitas konsumsi juga memiliki sejumlah manfaat lain. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, mendukung aktivitas produksi. Keinginan manusia untuk mengonsumsi produk, barang, dan jasa tertentu dapat mendorong terjadinya aktivitas produksi. Kedua, aktivitas ini akan saling menguntungkan seluruh pihak yang terlibat, yakni pihak yang memproduksi dan menginginkan keuntungan serta pihak yang mengonsumsi dan menginginkan keputusan. Yang kedua, membantu menyesuaikan rumusan tarif upah minimum atau untuk pekerja aktivitas konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat digunakan pemerintahan sebagai tolok ukur untuk menyesuaikan rumusan tarif upah minimum. Selain itu, aktivitas ini juga bisa dijadikan acuan penentuan tarif pajak serta rasio anggaran belanja negara. Yang ketiga, sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi, perilaku konsumsi masyarakat juga menempati posisi penting dalam kegiatan ekonomi karena berperan sebagai titik awal sekaligus titik akhir kegiatan tersebut. Seseorang yang menginginkan HP baru, misalnya, akan membeli ponsel tersebut dan memulai sesuai transaksi dalam kegiatan ekonomi. Setelah ponsel dimiliki dan diinginannya terpenuhi, kegiatan ekonomi pun otomatis berakhir pada titik itu. Contoh kegiatan konsumsi yang dibacakan oleh Muh Burhan.
Contoh kegiatan konsumsi. Dalam rumah tangga, ibu membeli vacuum cleaner baru untuk membersihkan debu. Lalu ayah membutuhkan laptop baru untuk kebutuhan kerja. Dan anak membeli sepeda untuk sekolah. Di sektor perusahaan, sebuah perusahaan membeli mesin produksi untuk membuat produk. Yang ketiga, di lingkup pemerintahan. Pemerintah membeli teknologi dari luar negeri untuk memudahkan pendapatan masyarakat dalam sensus penduduk. Yang keempat, Roni naik Abu Demen untuk pergi ke sekolah, berarti mengonsumsi jasa angkutan. Rina berobat ke dokter, berarti mengonsumsi layanan kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can anybody out there hear me? Hear me?